最初に死ぬのはお前にしてやるよ。Halo semuanya, minasang gimana? Ngopi masih dewekan bae? Kayak saya dong ditemani Nami Cuang. Kembali lagi bersama alur anime Nang kene. Diceritakan dahulu kala hiduplah kaum bangsawan, ras kuno makhluk goib abadi. Mereka dipuja sebagai penguasa dan terkadang ada juga yang menyebutnya sebagai dewa. Di antara para bangsawan itu terdapat Nobles yang merupakan sang pelindung kaum bangsawan. Sesosok individu berkekuatan super yang diselimuti misteri bernama Kedis Etramadi Raisel. Kedepannya kita panggil Raisel. Setelah tertidur 820 tahun di sebuah peti mati, akhirnya dia terbangun dari tidur panjangnya. Dan inilah Nobles, sang pelindung kaum bangsawan. Minang suang laking nam deng. Setelah terbangun dari tidur panjangnya, kemudian Raisel pergi ke sebuah akademia bernama Yiran untuk bertemu dengan pelayan yang sudah berbakti dan setia kepadanya sampai sekarang bernama Frankenstein, yang berperan sebagai kepala sekolah di akademia ini. Kedepannya kita panggil Frank ya supaya mudah. Lanjut, dikarenakan Raisel sudah tertidur 820 tahun lamanya, dia pun berniat untuk sekolah di sana supaya bisa mengetahui kehidupan manusia di zaman itu. Pada hari itu Raisel pun memperkenalkan dirinya kepada para murid lainnya, dan para betina di kelas itu kelepek-kelepek dengan ketampanannya. Ini adalah manusia buatan yang sempurna dari organisasi Union bernama Jack dan Mary. Mereka mengutus manusia hasil eksperimennya yang gagal bernama M21 dan M24 untuk mencari keberadaan peti mati sang Nobles. Setelah menemukan seseorang yang dicurigai membawa peti itu, namun ternyata peti matinya sudah tidak ada di tempat itu. Setelah M24 memangsa orang itu, dia pun bisa membaca ingatannya, di mana di dalam ingatannya terdapat seorang wanita yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kemudian mereka memanfaatkan orang itu untuk membawanya ke tempat peti mati sang Nobles. Mereka belum mengetahui kalau sebenarnya Nobles sudah terbangun dari peti mati. Ini ada Shinwo, ada Manabu, teman sekelas Raisel. Ketika pulang sekolah, mereka mendengar cerita Yuna, teman dekat mereka. Mendengar itu, sontak mereka bergegas pergi menuju sumber suara. Sampainya di sana, Shinwo pun langsung meninjal orang itu. Merasa lawan yang dihadapinya bukan manusia, lantas mereka pun melarikan diri. Sedangkan M24 dan M21 yang berada di sana menyadari kalau Raisel ini bukan manusia biasa. Tujuan mereka ingin menangkap Yuna adalah karena Yuna lah yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk. Keesokan harinya M21 dan 24 tanpa sengaja melihat Raisel dan kawan-kawan pulang sekolah. Tapi tanpa diduganya, Raisel mengetahui keberadaan mereka yang berada di atap gedung dari jarak sejauh ini. Dan di saat yang bersamaan pula, Jack dan Mary datang menghampiri mereka berdua, menyampaikan bahwa semua hal yang berhubungan dengan organisasi Union harus dimusnahkan. Oleh sebab itu, Yuna dan yang lainnya yang memang sudah melihat organisasi Union pun harus dimusnahkan. Setelah Raisel berpencar dengan mereka bertiga, sialnya mereka langsung diculik oleh organisasi itu. Dan mereka dijadikan sebagai umpan supaya Raisel bisa ditangkap. Sampainya di markas, mereka hampir saja dimangsa oleh monster yang sudah terinfeksi M24 sebelumnya. Namun beruntungnya, Shinwo bisa menggagalkan itu dan dia berhasil mengirimkan pesan darurat kepada Frank. Setelah mendapatkan pesan itu, Frank dan Raisel pun langsung bergegas pergi untuk menolongnya. Kembali ke Shinwo, pada saat itu, jangkriknya si Jack malah menarik kepala monster tadi hingga terputus karena telah gagal memangsa Shinwo dan kawan-kawan, yang membuat mereka bisa lari dari tempat itu sampai mereka memasuki ke sebuah lift tua. Namun seketika Jack bisa sangat mudah menerobos lift itu. Sempat terjadi pertarungan tak seimbang antara Shinwo dan Jack yang membuat tangan Shinwo harus terluka. Akan tetapi meskipun Shinwo terluka, dia tetap kekeh melarang Jack untuk tidak melukai sahabatnya itu. Sedangkan M24 yang melihat itu pun teringat dengan momen yang sama di mana dulu temannya rela mengorbankan nyawa demi sebuah persahabatan. Untuk itu akhirnya M24 sudah habis porsi rasa sabarnya dan muak dengan si Jack ini setelah sebelum-sebelumnya berusaha dia tahan. Lantas M24 pun langsung membogom si Jack pada saat itu. Meskipun bogomannya tidak membuat si Jack tumbang, malah dia dengan mudah bisa dikalahkan. Bahkan sampai meledakkan dirinya sendiri pun belum cukup.
Di sisi lain, M21 dan Mary sedang menunggu kedatangan Raizel. Tapi di sini Mary yang menyadari kalau M21 dan 24 ingin membelot dari organisasi pun langsung menyerang M21. M21 sama sekali bukan tandingannya, dan ketika Mary hendak membunuhnya, tiba-tiba dia dihentikan oleh Frank yang sudah sampai di sana. Raizel pun bergegas pergi untuk menolong Shinwo dan yang lainnya, sedangkan Frank ditugaskan untuk melawan Mary. Mary sama sekali tak sebanding dengan kekuatan Frank yang berhasil membuatnya terluka. Keadaan tersebut membuat Mary harus bertransformasi dengan mode terkuatnya. Alhasil bisa membuat Frank sedikit kewalahan. Namun setelah Frank diberi izin oleh Raizel untuk melepas segel kekuatannya supaya bisa mengalahkan musuh yang ada di depannya, sontak Frank pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berhasil menumbangkan Mary dengan satu serangan saja. Sedangkan di sisi lain, pada awalnya Jack dengan gagahnya meremehkan Raizel. Namun saat kemudian Jack pun tak bisa berkutik dibuatnya dengan mengendalikan pikirannya Jack. Bahkan setelah Jack mengeluarkan wujud aslinya pun dan berusaha menyerangnya, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Raizel. Raizel pun akhirnya bisa mengalahkan Jack dengan pengendalian darahnya. Shinwo dan yang lainnya dibuat pingsan lalu dihapus ingatannya supaya bisa melupakan kejadian ini. Sementara M21 yang melihat itu pun langsung terkejut dengan kekuatan Raizel. Setelah kejadian itu, M21 pun diizinkan tinggal bersama Raizel dan Frank. Bahkan dia juga diberi pekerjaan sebagai satpam di sekolahan di Iran. Hari pertamanya kerja, dia menjadi pusat perhatian dedek gemes di sekolahan itu. Dan ketika Shinwo dan Manabu bertemu dengannya, mereka sama sekali tidak mengenalnya. Selain itu, Shinwo juga tak mengingat kenapa tangannya terluka, padahal itu akibat dari insiden sebelumnya. Hari demi hari pun berlalu. Melihat dunia yang sudah sangat berubah, lantas Raizel pun diberi fasilitas HP meskipun dia tak tahu cara penggunaannya supaya bisa bergaul dengan teman-temannya. Setelah Raizel memakan ramen yang pertama kali, sejak saat itu dia pun menjadi suka dengan ramen tapi tidak langsung dimakan, melainkan dengan cara menunggunya terlebih dahulu sampai mengembang. Pada saat itu sekolahan mereka didatangi sekumpulan berandalan di mana berandalan itu sedang mencari Shinwo untuk memberinya pelajaran karena wanitanya sudah disentuh oleh Shinwo. Shinwo yang mendengar ada keributan pun langsung mendatanginya dan berusaha menjelaskan kronologinya bahwa dia hanya berusaha menolong wanita itu yang hampir saja jatuh. Namun berandalan itu malah tetap ngeyel dan memilih bertarung dengan Shinwo. Tangan Shinwo yang sedang terluka pun tak bisa melawannya dengan seimbang. Lantas setelah M21 mendapatkan izin dari Raizel pun akhirnya ikut campur dalam pertarungan itu. Dalam sekejap berandalan itu dapat dengan mudah dikalahkan sampai lari terkentut-kentut. Pada malam harinya, organisasi Union telah sampai di Jepang untuk menjalankan misinya mencari sang nobles. Dan mari akan saya perkenalkan para anggotanya, ada Takio, Tao, Hammer, Shark, dan kapten dari pasukan ini bernama Crunch. Kembali ke sekolahan Yiran di mana ada dua kaum bangsawan datang menemui Frank bernama Regis dan Seira. Mereka berdua ingin menyamar sebagai murid di sana. Sebenarnya Frank tahu kalau mereka berdua ini bukan manusia biasa dikarenakan mereka mempunyai aura yang sama seperti Raizel. Sedangkan mereka berdua menganggap Frank ini hanyalah manusia biasa. Atas izin Raizel, mereka pun ditempatkan di kelas yang sama dengan Raizel dan kawan-kawan. Sesampainya di kelas, pandangan mereka tertuju ke aura dari Raizel. Mereka pun menyadari kalau Raizel ini bukan manusia biasa. Pada malam harinya, Shinwo dan yang lainnya pergi ke rumah Frank, di mana Raizel dan M21 juga tinggal bersama. Dikarenakan Regis dan Seira belum mempunyai penginapan, jadi mereka juga diizinkan untuk tinggal di sana. Ketika Frank dan M21 sedang beberes, tanpa sengaja Seira melihat sebuah tanda semacam tato di tangan M21. Tato tersebut merupakan simbol dari mereka yang berada di bawah organisasi Union dan diberikan berdasarkan nomor eksperimen mereka.
Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Regis yang belum mengetahui kalau sang Nobles sudah terbangun, lantas dia pun menemui M21 untuk menanyakan keberadaan peti mati itu. Dan dia yang tak puas dengan jawaban M21 pun marah dan langsung menyerangnya. Pertarungan mereka tertunda dikarenakan Seira memberitahu kalau dirinya sedang terlibat sedikit masalah. Lantas mereka berdua pun OTW ke sana. Sedangkan di sisi lain, Shinwo sedang bertarung melawan atasan dari berandalan sebelumnya yang tak terima karena anak buahnya dikalahkan oleh Shinwo. Seketika kedatangan M21 pun bisa menghentikan pertarungan itu dan membuat berandalan itu kabur. Lalu kita dibawa ke markas pasukan ini, di mana Tao berhasil mendapatkan informasi kalau Jack dan Mary ditugaskan untuk mencari keberadaan peti mati itu di Jepang. Mereka belum mengetahui kalau Jack dan Mary sudah mati dan menganggap mereka masih mencari-cari peti matinya. Sebelum kematian mereka dipastikan, lantas Crunch memerintahkan untuk menangkap mereka kalau salah satu dari mereka ditemukan. Kemudian Tao berusaha mencoba meretas sistem keamanan di area sekolah. Namun usahanya berhasil digagalkan oleh Manabu yang memang dia juga ahli dalam hal tersebut. Sempat terjadi balas-membalas serius di antara mereka. Sampai pada akhirnya Shinwo tak sengaja menyandung colokan baterai yang membuat Manabu berhenti melakukan aksinya. Tak selang beberapa lama akhirnya Tao berhasil membobol CCTV di wilayah itu dan berhasil menemukan M21. Lalu Shark dan Hammer diutus untuk menangkapnya dengan cara apapun. Ketika sudah bertemu dengan M21 yang tak ingin ikut dengan mereka, lantas dia pun melawan mereka terlebih dahulu. Akan tetapi M21 sama sekali bukanlah tandingannya. Dan beberapa saat kemudian Regis dan Seira juga tiba di sana. Dikarenakan mereka berdua sudah melihat pasukan Union demi mengamankan rahasia organisasinya, Shark pun berniat membunuh mereka. Dan pada saat Shark menyerangnya, tiba-tiba M21 langsung menahan serangan itu oleh karena M21 tak ingin identitas Regis dan Seira ketahuan oleh mereka. Di saat yang bersamaan, Kapten Crunch pun juga tiba di sana. Pada akhirnya M21 ikut bersama mereka yang memang mereka belum mengetahui kalau dia berkhianat kepada Union. Dan dia pun memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan informasi tentang teman-temannya itu. Lalu kita dibawa ke markas pasukan itu di mana M21 terus dipaksa untuk mengatakan semua informasi yang dia ketahui tentang peti mati sang Nobles. Dan meskipun dihajar terus-menerus, dia memilih untuk tetap diam. Mengingat hanya M21 lah satu-satunya sumber informasi, dia pun akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengulik informasi tentang teman-temannya yang menjadi subjek eksperimen organisasi Union. Keesokan harinya setelah Shinwo dan Seira selesai berbelanja, tanpa sengaja mereka melihat Takio sedang dipalak oleh beberapa cecunguk. Shinwo yang belum tahu siapa Takio ini sebenarnya, lantas dia pun langsung menolongnya. Dari pertemuan itu mereka berdua terlihat akrab meskipun baru saja saling mengenal. Sedangkan di sisi lain Manabu dan Tao juga sedang mengadakan pertemuan, di mana setelah acara retas-meretas sebelumnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dari pertemuan itu mereka merasa memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya yaitu bakat yang mereka punya tidak dihargai oleh orang lain, dan malahan mereka selalu diremehkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Setelahnya Manabu memanggil Tao dengan sebutan Aniki atau kakak laki-laki sebagai rasa hormat kepadanya. Dengan sebutan itu Tao terus kepikiran dan bertanya kepada Takio, rasanya punya saudara itu seperti apa sih? Namun Takio malah menjawab seolah dia juga tak tahu rasanya seperti apa. Yang ternyata adiknya Takio disandera oleh Union agar bisa memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan organisasi tentunya. Pada malam harinya Regis pergi menemui Shark, di mana Shark dibuat tak berkutik setelah pikirannya dikendalikan oleh Regis. Merasa terpojok,
Shark pun menelan sebuah pil yang diberikan oleh Hammer kepadanya, yang setelah mengontrol pil tersebut, daya serang serta kecepatannya pun bertambah secara drastis. Tapi serangan itu belum sebanding dengan kekuatan Regis setelah dia juga mengeluarkan kekuatannya. Sialnya, dia malah disuguhi Shinwo dan Manabu yang berhasil ditangkap oleh Hammer untuk menghentikan serangannya. Akhirnya Regis tak punya pilihan lain selain ikut dengan mereka, kemudian dibawa ke markas untuk dihadapkan pada M21 dan pasukan lainnya. Sedang di sisi lain, Seira melaporkan kepada Frank kalau Regis sekarang sedang dalam bahaya dikarenakan kesadaran Seira dan Regis saling terhubung. Untuk itulah mereka bisa saling mengetahui kondisi masing-masing. Dan jika tidak mengetahui kondisi masing-masing, itu berarti Regis sedang pingsan ataupun sudah tewas. Oleh sebab itu, Seira ingin pergi mencari keberadaan Regis dan beberapa saat kemudian disusul oleh Frank dan Raisel yang juga ikut mencarinya. Karena seharusnya Regis sudah tiba di rumah bersama Shinwo dan Manabu yang memang ingin main ke rumahnya Frank. Kembali ke Regis di mana setelah dia sadar dari pingsannya, Regis berusaha menghancurkan borgol di tangannya, tapi tidak berhasil. Dan meskipun berhasil, akan membahayakan Shinwo dan Manabu yang sedang ditawan oleh Shark. Ketika M21 ditanya tentang hubungannya dengan Regis, M21 menjawab seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bahkan meskipun Regis diancam dengan senjata, dia tetap berusaha melindungi identitasnya. Beberapa saat kemudian, Shinwo dan Manabu yang sudah sadar pun dibuat kebingungan kenapa mereka diculik. Selain itu, di sana juga ada M21 yang membuat mereka semakin tambah penasaran. M21 tetap kekeh tak ingin memberitahukan informasi yang dia ketahui tentang Nobles kepada Shark, dan informasi ini tak ada hubungannya dengan Shinwo dan yang lainnya. Setelahnya, Crunch pun memerintahkan Shark untuk membunuh Shinwo dan Manabu demi menjaga kerahasiaan organisasi. Shinwo pun berusaha melawan, akan tetapi dia malah jadi bulan-bulanan Shark. Ketika Shinwo hampir saja mati, M21 pun memilih untuk menolongnya dengan menyerang Shark. Meskipun dia harus mengkhianati janjinya dengan teman-temannya yang menjadi subjek eksperimen. Sedangkan di sisi lain, akhirnya Seira bisa menemukan lokasi Regis. Saat masuk ke dalam, dia bertemu dengan Hammer dan... Lalu setelah Seira memanggil senjatanya, akhirnya dia berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangan saja. Beberapa saat kemudian, Frank dan Raisel juga sudah sampai di sana yang langsung disambut oleh Takio. Frank pun langsung melancarkan serangan secara bertubi-tubi yang membuat Takio kewalahan. Bahkan serangan Takio selalu bisa dihindari oleh Frank. Hingga akhirnya Takio meminum obat D yang bisa meningkatkan kekuatannya yang membuat Frank kewalahan. Sampai suatu ketika Takio menyinggung nama tuannya yaitu Raisel. Sontak hal itu membuat Frank pun emosi dan langsung melepas segel kekuatannya tanpa seizin Raisel terlebih dahulu. Setelah itu akhirnya Frank bisa mengalahkan Takio. Dan di saat yang bersamaan pula Seira juga melihat pertarungan itu. Di sini Seira sadar kalau Frank bukanlah manusia biasa. Bahkan Seira dibuat kaget dikarenakan Frank mengetahui senjatanya yaitu Soul Weapon serta statusnya yang lebih tinggi dari bangsawan. Kembali ke pertarungan M21, di mana dia dibuat tak berdaya dengan beberapa luka di tubuhnya. Regis yang melihat itu pun tak tahan dan dalam sekejap Regis bisa merusak borgol di tangannya dan... Kemudian Shark juga mengontrol obat D yang membuatnya menjadi monster. Meskipun demikian, dia tetap kalah melawan Regis. Akhirnya Crunch turun tangan sendiri melawan Regis. Dan setelah Crunch meminum obat D, dia malah membunuh Shark pada saat itu juga. Ternyata obat D bukanlah obat yang bisa menambah kekuatan peminumnya. Melainkan sebenarnya obat D dibuat khusus untuk meningkatkan kekuatannya Crunch secara drastis. Dengan menyerap energi orang yang telah meminum obat tersebut. Selanjutnya Regis pun dibuat tak berkutik olehnya. Bahkan serangan kejutannya pun masih belum cukup.
beberapa saat kemudian akhirnya Raisel tiba di sana. Hanya dengan mengendalikan pikiran Crunch, dia pun dibuat tak berdaya, bahkan serangannya juga tak mempan terhadap Raisel ini. Crunch yang merasa terpojok pun memaksa Tao untuk meminum obat agar supaya bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi sayangnya Tao menghiraukan perintahnya dan memilih untuk berkhianat. Dan setelah Manabu mohon kepada Raisel untuk menyelamatkan Tao, akhirnya setelah kejadian itu, M21 dan Takio yang sempat terluka parah pun sudah sembuh. Dilanjut dengan makan bersama-sama. Kemudian setelahnya Tao menceritakan kepada Takio kalau mereka hanya dijadikan sebagai nutrisi oleh Crunch. Selain itu, faktanya Takio tak memiliki adik perempuan. Pada intinya, Union telah memanipulasi ingatannya untuk bisa dimanfaatkan. Ketika mereka berdua berniat akan pergi dari rumah itu, Frank malah mengizinkan mereka untuk tinggal di sini bersama M21. Selain itu, mereka juga diberi pekerjaan untuk menjadi satpam di sekolah Yiran bersama M21. Keesokannya di hari pertamanya kerja, mereka pun menjadi cukup populer di kalangan dedek gemes dimanapun, kapanpun, seperti yang kalian inginkan kan? Singkat cerita, setelah Raisel dan yang lainnya berdiskusi untuk menghapus ingatan Shinwo dan Manabu, lebih tepatnya menulis ulang ingatan tersebut, bukan menghapusnya ya. Ini adalah yang kedua kalinya ingatan mereka ditulis ulang, yang mana sebelumnya pada scene Raisel melawan Jack. Manusia belum menyadari kalau mereka benar-benar ada di dunia ini. Itu semua karena mereka menulis ulang ingatan manusia setiap kali terjadi sesuatu kepada manusia itu. Hal itu memiliki konsep yang sama dengan organisasi Union, di mana semua saksi yang mengetahui rahasia mereka harus segera dilenyapkan. Dan selama Shinwo dan Manabu memiliki ingatan tentang identitas dan keberadaan sang nobles ataupun bangsawan, itu membuat bahaya akan selalu mengintai mereka. Meskipun Shinwo dan Manabu sedih, akhirnya mereka berdua pun bersedia. Keesokan harinya, pemimpin klan bernama Gejutel yang merupakan kakek Regis datang ke sekolah. Ketika pertama kali melihat M21 dan yang lainnya, Gejutel langsung menyadari kalau mereka bukanlah manusia biasa. Kemudian memperingatkan kepada Regis dan Seira supaya tidak bergaul dengan manusia agar tetap fokus menjalankan tugasnya untuk mencari sang nobles. Kemudian Gejutel dibawa ke rumah Frank untuk bertemu dengan Raisel yang menyampaikan pada intinya negara bangsawan yaitu Lucadonia sekarang dipimpin oleh Raskreia, anak dari Lord sebelumnya yang sudah mati. Di mana Lord Raskreia sekarang sedang mencari Raisel. Lord menganggap Raisel sebagai pengkhianat yang menyebabkan Lord sebelumnya mati. Dan ketika Raisel diajak untuk kembali ke Lucadonia untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun dia menolaknya. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Terlihat hubungan di antara Frank dan Gejutel sepertinya tidak baik. Hal itu dikarenakan Gejutel masih dendam kepada Frank yang sudah membantai kaumnya di Lucadonia dulu. Dimana dulunya Frank dijuluki sebagai manusia pemburu bangsawan yang membunuh kaum bangsawan dengan kekuatan besar miliknya itu. Frank sangat dendam kepada para bangsawan yang selalu meremehkan manusia, menganggap manusia lemah, dan dengan mengendalikan darah manusia, para bangsawan mengendalikan anak kecil dan gadis-gadis gemes hanya demi kesenangan lalu dibuang begitu saja. Di sisi lain, kita diperlihatkan Raisel yang sedang bertemu dengan Lord sebelumnya atau ayahnya Raskreia. Daripada tinggal di tempat terpencil yang pastinya membosankan, lantas Lord memintanya untuk tinggal di Lucadonia bersamanya. Namun Raisel menolak dengan tegas tawaran itu. Meskipun Lord memberinya berbagai fasilitas mewah seperti pelayan yang kawaii, pesta meriah, akan tetapi dia tetap menolaknya. Kemudian Gejutel dan Ragar ditugaskan untuk menangkap Frank, sang pemburu bangsawan itu. Lord sendiri sangat heran kenapa bisa manusia seperti Frank bisa memiliki kekuatan besar seperti itu, bahkan setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh kaum bangsawan. Kembali ke Frank, di mana pada saat itu setelah Frank mengalahkan para pasukan dengan mudahnya, tak lama kemudian Gejutel dan Ragar juga tiba di sana dan hingga mereka sama-sama mengeluarkan senjatanya. Namun sayangnya setelah Frank memanggil senjatanya yaitu Dark Spear, dia malah tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Bahkan kekuatan itu melahap jiwanya. Lalu setelah itu Frank melarikan diri ke sebuah rumah yang ternyata rumahnya Raisel.
Beberapa saat kemudian, Gejutel dan Rhaegar juga sampai di sana. Ketika mereka akan membawa Frank, akan tetapi dicegah oleh Raisel yang menjadikannya pelayan di rumahnya sendiri. Singkat waktu 5 tahun kemudian, semenjak Frank menjadi pelayan Raisel, terlihat Frank yang sedang berlatih bersama Rhaegal untuk mengendalikan kekuatannya supaya tidak lepas kendali. Ini adalah Uruk-hai, salah satu bangsawan yang iri kepada Frank, karena dirinya yang sebagai bangsawan pun tak diizinkan mendekati Raisel, sang pelindung kaum bangsawan itu. Tapi kenapa manusia rendahan seperti Frank ini selalu berada di dekat Raisel? Ketika Rhaegar sedang menjalankan tugas, Uruk-hai menawarkan dirinya untuk berlatih bersamanya. Sudah jelas Uruk-hai ini ingin memberinya pelajaran. Latihan pun dimulai. Pada awalnya Frank sangat kewalahan, tapi suatu ketika Uruk-hai menyinggung hubungannya dengan Raisel yang membuat Frank emosi dan akhirnya lepas kendali. Bahkan Gejutel dan Rhaegar tak bisa menghentikannya. Beberapa saat kemudian Raisel dan Lord juga tiba di sana. Lalu Raisel berhasil menghentikannya. Selain itu, Raisel memutuskan untuk menjalin kontrak darah dengannya. Sumpah darah dilakukan di saat seorang bangsawan ingin mengendalikan darah manusia. Dengan syarat kedua belah pihak harus menerima sumpah tersebut melalui pertukaran antar jiwa. Sejak saat itulah Frankenstein menjadi pelayan Raisel. Kembali ke masa sekarang, di mana setelah Gejutel melihat rutinitas Raisel dan kehidupan orang-orang di rumah itu yang penuh dengan kebahagiaan, pun akhirnya mengizinkan Rhaegys dan Saira untuk tetap berada di bumi, sedangkan dirinya kembali ke kastil Locodonia. Sesampainya di kastil, Gejutel dimarahi Lord dikarenakan telah gagal membawa Raisel maupun Rhaegys dan Saira, lalu menjebloskannya ke penjara. Kemudian Rael ditugaskan untuk membawa Saira ke hadapan Lord untuk membaca ingatannya supaya bisa mengetahui siapa pengkhianat yang sebenarnya. Keesokan harinya Rael sudah tiba di bumi, dan seketika kedatangannya pun langsung membuat M21 terluka. Beberapa saat kemudian ketika Rhaegys dan Saira datang, bahkan Rhaegys bukanlah tandingannya Rael yang merupakan keturunan murni dari klan Caertia. Akan tetapi Saira menolak untuk ikut bersamanya. Setelah M21 terluka di depan Tao dan Takeo, mereka yang tak berdaya ketika penyerangan itu pun meminta kepada Frank untuk melakukan eksperimen agar supaya mereka bisa bertambah kuat untuk melindungi temannya itu. Apalagi M21 pernah menolong mereka berdua. Selanjutnya Saira pergi menemui Rael yang telah memanggilnya. Rael tidak terima ketika Saira kembali menolak ajakannya untuk menikah dengannya yang kedua kalinya. Dikarenakan Rael ini selalu menganggap remeh manusia, sehingga hal itu membuatnya marah. Pada saat itu Frank datang untuk menolongnya. Setelah sebelumnya dia diberi izin oleh Raisel untuk melepas segel kekuatannya dan pertarungan pun terjadi. Sampai pada suatu ketika Saira juga akan ikut melawan Rael. Rael yang merasa terpojok pun mengeluarkan surat perintah langsung dari Lord yang membuat Saira tak bisa menentang panggilan langsung dari Lord, dan akhirnya dia pun ikut bersamanya. Kepergian Saira membuat Rhaegys menjadi khawatir tentang keadaannya. Untuk itu, Frank memutuskan kalau mereka akan pergi untuk menolong Saira. Setelah sebelumnya, Frank memberikan obat kepada M21 dan yang lainnya untuk memperkuat kekuatannya, untuk berjaga-jaga selama Frank dan Raisel tidak ada. Sesampainya di kastil Locodonia, Saira tetap kekeh untuk tidak mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dengan Raisel. Hal itu membuat Lord marah yang langsung memaksanya supaya mengatakan yang sebenarnya. Namun meskipun kesakitan, Saira memilih tetap diam dan itu termasuk kejahatan, sehingga Saira juga dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sebenarnya Lord Rhaegar iri dengan Raisel yang selalu mendapatkan perhatian dari ayahnya itu. Dia yang sangat berambisi untuk menjadi Lord selanjutnya pengganti ayahnya kelak pun setiap hari rela bekerja keras untuk memenuhi ambisinya itu. Kan tetapi kenyataannya ayahnya malah memilih Raisel lah yang menjadi Lord selanjutnya. Hal itu membuat Rhaegar sangat dendam terhadap Raisel dan menganggap Raisel sebagai pengkhianat yang membunuh ayahnya karena telah menyebabkan ayahnya tertidur untuk selamanya. Akhirnya mereka bertiga sampai di Locodonia dengan mengendarai pesawat. Kemudian mereka menuju ke rumah Raisel untuk bersembunyi, yang mana di dalam rumahnya terdapat sebuah soul weapon pedang Ragnarok peninggalan Lord sebelumnya. Di sisi lain, ketika Rhaegys kewalahan menghadapi para pasukan Locodonia, tiba-tiba dia ditolong oleh
M21, Tao, dan Takeo yang ternyata selama ini mereka bersembunyi di dalam pesawat. Kemudian mereka berempat yang penasaran dengan Raisel ini pun akhirnya Frank menjelaskan bahwa Nobles itu adalah sosok yang mempunyai kekuatan di atas para bangsawan. Dan Raisel menceritakan kalau dulu berkali-kali Lord sebelumnya meminta Raisel untuk menjadi Lord selanjutnya, tapi dia selalu menolaknya. Selanjutnya M21, Tao, dan Takeo melawan Rael. Akan tetapi jelas mereka bukanlah tandingannya, meskipun mereka menyatukan kekuatan mereka sekalipun. Beberapa saat kemudian Rajak yang merupakan kakaknya Rael pun tiba di sana, dan di saat yang bersamaan Frank juga tiba di sana dan pertarungan pun dimulai. Sedangkan Gejutel dan Seira dibawa ke hadapan Lord Raskrea. Sebelum Gejutel dihukum mati, dia menjelaskan sebuah fakta di depan para pemimpin klan masing-masing. Di mana alasannya sebenarnya kenapa Lord Raskrea sangat membenci Raisel adalah pada intinya Lord terdahulu meminta agar supaya Raisel menjadi Lord selanjutnya. Dan ketika Lord Raskrea akan membunuh Gejutel, tiba-tiba Raisel tiba di sana. Raisel yang nggak mungkin membiarkan Gejutel dibunuh pun menerima serangan dari para pemimpin klan. Bertubi-tubi mereka menyerang Raisel secara bersamaan, akan tetapi mereka bukanlah tandingannya Raisel. Malahan Raisel bisa mengembalikan keadaan dengan mudahnya. Kemudian Lord Raskrea turun tangan sendiri untuk melawan Raisel. Namun serangannya belum cukup untuk menandingi kekuatan Raisel dan... Setelah Lord Raskrea mengeluarkan seluruh kekuatannya, itu pun hanya bisa mengores Raisel saja. Saat kemudian Frank dan yang lainnya juga sampai di sana. Kemudian setelah itu Raisel mengeluarkan Ragnarok peninggalan Lord terdahulu. Dimana setelah kedua Ragnarok itu bersatu, muncul bayangan dari Lord sebelumnya yang mengatakan alasan sebenarnya dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri adalah untuk berevolusi. Itu pun atas keinginannya sendiri. Jadi Raisel di sini hanyalah difitnah. Pada saat Lord ingin menceritakan semua keinginannya untuk tidur abadi, ada beberapa dari pemimpin klan senior menyetujui keinginannya. Akan tetapi pada saat itu Gejutel diperintahkan untuk tetap hidup dan mengawasi mereka semua. Jadi sebenarnya Gejutel dari awal sudah tahu kalau Raisel ini bukan pengkhianat. Namun Lord Raskrea sudah terbutakan oleh kebencian terhadap Raisel yang memang dari dulu sudah membencinya. Akhirnya setelah Gejutel menceritakan semua kebenarannya, para pemimpin klan pun meminta permohonan kepada Lord Raskrea supaya mengampuni Gejutel untuk tidak membunuhnya. Setelah itu terlihat mereka kembali ke Jepang. Bahkan Seira dan Regis juga diizinkan untuk tinggal di Jepang sampai mereka dewasa. Watayo dan selesai. Gimana alurnya? Mubeng atau mubeng? Saya sendiri sih suka dengan alurnya, terlepas dari ketampanan Raisel yang 11-12 dengan saya yang malah 20. Dan kebanyakan dari kalian pasti sudah tidak asing dengan anime yang satu ini. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah membacanya dari webtoon. Dan sudah dulu sampai di kene, saya pamit undur diri, sayonara.